Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah du qalbir rahim wa hulukin adim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Yang saya hormati dewan juri, yang saya hormati rekan-rekan guru, hadirin pemirsa rahimakumullah, adalah merupakan sebuah kenyataan. Di era sekarang ini, semakin banyak orang terkoneksi dengan internet. Dan ini mengakibatkan banjir informasi dan kejenuhan informasi. Yang dalam bahasanya Bertrand Krauss, dalam Managing of Organization disebut dengan information overload. Banjir informasi ini kadang banyak pandangan yang muncul yang berbeda, bahkan seakan bertentangan. Yang padahal sebenarnya hal yang dibincangkan itu sudah selesai dibicarakan para ulama terdahulu. Tapi kalau kita tahu bahwa perbedaan itu sudah sunnatullah dan muncul dalam segala aspek kehidupan dan akan terus berlanjut sepanjang sejarah manusia. Di zaman Nabi Muhammad pun sebenarnya sudah muncul. Namun karena kearifan para sahabat menerima keputusan-keputusan Nabi, hal itu juga tidak meruncing. Ditambah lagi kadang Nabi memang sering membenarkan sikap sahabatnya yang berbeda pandangan itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak jarang kemudian karena kita dibanjiri informasi yang kadang gak berguna, kadang masih muncul tuh perbedaan di tengah umat. Misalnya yang lucu, ketika mau puasa, ada pertanyaan begini. Ini puasa kita ikut pemerintah apa ikut Muhammadiyah? Masya Allah. Ada lagi pertanyaan yang lucu lagi. Yang niat puasa itu yang benar, nawaitu saumal ghadin an adai fardi syahri Ramadana. Apa Ramadoni? Hadis sanata apa hadis sanati? Padahal itu sudah dibahas. Di antaranya dalam kitab Bajuri. Hadirin, yang lebih menyesakkan hati adalah ketika terjadi muncul perbedaan pandangan politik dengan segala argumentasinya, kadang membelah umat menjadi terbelah seperti berhadapan. Muncullah kampret, cebong, kadrun, dan itu gentayangan terus di media kita dan membuat umat menjadi seakan berhadapan. Bahkan ada satu kelompok kemudian yang menganggap seakan dirinya yang paling NKRI, yang lain itu adalah penghancur NKRI. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang menjadi celaka, kadang para ustadz, guru-guru seperti antum ini, kadang cicing wae kata orang Prancis. Bahkan kadang bersikap I don't care. Allah umat dibiarkan kebingungan. Hadirin, kita tahu perbedaan itu muncul dan berkembang terus dari dulu. Yang konon Milal al-Wan Nihal kata Sarastani, nulis lebih dari 30. Bahkan ada lebih banyak lagi itu yang ditulis oleh Ar-Razi dalam I'tiqadat Firaq al-Muslimin wal Musyrikin. Dan itu tidak menjadi masalah kalau kemudian kita bisa memanagenya. Yang menjadi musibah ternyata dari dulu sampai sekarang adalah perbedaan itu dihadapi dengan sikap kelompok yang berlebihan. Fanatisme, seakan kelompoknya yang paling benar, kelompok lain adalah salah, keliru dan sesat, bahkan dikafirkan. Naudzubillah. Sungguh aneh. Apakah memang Islam itu harus satu pandangan saja, satu pendapat saja, satu warna saja? Naudzubillah, tentu tidak demikian, bukan? Sebab perbedaan, bahkan dalam bidang fikih saja, kita menemukan yang ditulis oleh Mahmud Saltut, katanya ada 6 penyebab perbedaan pendapat. Dan itu sudah dikupas oleh beliau. Tapi apa sebab perbedaan yang memicu seakan anti keragaman di era sekarang ini, terutama di negeri kita tercinta? Nampaknya kalau kita lihat munculnya OPB. Tahu OPB? Tahu Pak, Bu? OPB itu orang pinter baru. Orang pinter dadak-dadakan. Orang pinter jadi-jadian. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan pinter. Dia hanya pinter karena kebetulan dapat WA. Begitu dapat WA, wow, dia langsung protes ke ustadznya. Dia langsung protes ke kiainya. Berdebat dengan kiainya dan ustadznya. Dan celakanya kadang ustadznya emosi menghadapi orang OPB yang ngeyel. OPB ini
Tidak jarang juga adalah orangnya kagetan. Jadi kalau kita mendapat informasi kemudian kaget, itu kita OPB juga, minhum berarti. Hadirin rahimakumullah. Dan seandainya kita katakan bahwa salah satu penyebab perbedaan adalah Al-Quran itu sendiri, mereka akan kaget. Oh, Al-Quran sebut perbedaan. Ini sudah penghinaan, pelecehan agama, sesat, kafir. Adukan ke polisi. Na'udzubillah. Itu betul-betul OPB kagetan. Karena memang sebenarnya Al-Quran itu mempunyai potensi, redaksinya menyebabkan perbedaan pandangan. Kita tahu misalnya, kita lihat dari atas, Imam Abu Hanifah punya murid namanya Imam Malik. Berbeda pendapat mereka. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, guru murid juga berbeda pendapat. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad juga berbeda pendapat. Tapi mereka tidak pernah menganggap pendapatnya yang paling benar. Dan kemudian menganggap pendapat yang lain keliru dan merasa diri yang paling benar. Bahkan konon menurut Muhammad Rashid Ridho, ketika ditawari oleh Khalifah Al-Mansur dan kemudian Khalifah Ar-Rasyid agar kitab karangannya itu dijadikan pedoman wajib bagi masyarakat umum, maka Imam Malik menolak. Walaupun dia tahu dia tulis adalah hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena beliau berpandangan orang yang menolak Muwatta belum tentu orang itu adalah orang yang mengingkari hadis. Padahal kalau seandainya jadi pegangan negara, menolak Muwatta berarti harus masuk penjara. Itulah sikap seorang ilmuwan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Karena beliau paham betul bahwa yang paling paham sebuah pernyataan adalah yang mengucapkan. Apakah kita memang tidak boleh berbeda? Mari kita lihat bunga yang di samping saya itu. Kalau ini bunga dipotret dari 4 arah yang berbeda, satu lagi ditaruh di atas, kanan, kiri, depan, belakang, maka akan menghasilkan potret gambar yang berbeda jika kamera itu dipotretkan kepada bunga tersebut. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh perspektif dan angle-nya. Nah, lantas bisakah ditanyakan mana potret yang paling benar? Tentu semuanya benar. Selama objeknya benar, caranya benar, alatnya benar. Jadi itulah pandangan, itulah madhab, itulah cara hidup. Bisa berbeda selama objeknya tepat, kemudian cara penggaliannya benar, berbeda, tidak ada masalah. Hadirin, kita lihat misalnya betapa indahnya ilustrasi yang dituliskan Ibnu Rushdi dalam Bidayatul Mujtahid tentang perbedaan pandangan ulama-ulama fikih. Tidak menjadi masalah. Kita pun kalau kita baca tafsir, sungguh banyak perbedaan pendapat antara ulama tafsir. Bahkan metode tafsirnya saja berbeda. Ada bil ma'thur, ada bil ro'yi, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, dan seterusnya. Tapi mereka tidak pernah menyebut kelompok lain itu sesat. Tidak seperti kadang kita sekarang ini. Hadirin rahimakumullah. Kenapa perbedaan itu kemudian menjadi masalah di tengah umat? Karena tidak jarang selain OPB yang kagetan, juga banyak orang yang ngajinya dari Ustadz YouTube. Atau bahkan Ustazah Googliyah. Tanpa konfirmasi kepada para ahli kadang. Masih ingatkah dahulu masalah kiblat ketika baru ditemukan aplikasi Google Earth? Banyak jamaah yang memprotes Ustadz dan kiainya agar musola dan masjidnya diubah, diluruskan seperti yang ditunjukkan oleh Google Earth. Kenapa? Ini alasannya. Kita ada di timur. Lihat kalau kita garis lurus ke barat, itu ternyata menghadapnya Tanzania, Burundi, Rwanda, Zambia. Nah, yang benar harus sekitar 35 derajat. Itu baru ke Saudi Arabia. Padahal itu pun belum tentu pas. Sehingga kata Profesor Mustafa Yakub dulu mengatakan, kalau mau pas betul, harus datang ke Mekah, paku ke Ka'bah, ikat tali, tarik ke musola kita atau ke masjid kita. Itu pun masjidnya tidak boleh lebarnya lebih dari 14 meter. Karena Ka'bah hanya 14 meter. Bayangkan padahal Masjid Nabawi itu berapa puluh meter. Istiqlal aja 60 meter. Jadi itu berarti ada yang nggak menghadap Ka'bah kalau ngikutin pendapatnya orang-orang yang Googliyah tadi. Padahal kan kita tahu ada hadis Rasulullah yang kita temukan dalam Ibnu Majah. Dan kemudian juga dalam kitabnya Imam Tirmidzi. Bahwa arah kiblatnya orang-orang Madinah itu adalah antara timur dan barat. Kalau ini adalah kota Madinah dan di depannya adalah Mekah, tidak harus tepat persis ke arah Ka'bah seperti ini. Selama timur dan barat agak miring-miring sedikit, itu enggak masalah.
Tapi ini pernah menjadi kaget karena orang-orang yang tadi OPB. Jadi jangan OPB ya, orang pintar dadak-dadakan. Mari kita rukun sesama umat Islam walaupun berbeda pandangan. Karena ternyata perbedaan itu ditolerir dalam Al-Quran selama caranya benar. Bukankah Al-Quran mengajarkan agar kita rukun dengan orang yang berbeda agama sekalipun? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu dengan orang yang berbeda agama. Bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 8-11 diilustrasikan dengan jelas di sana. Orang musyrik yang tidak menyembah Allah, menentang Nabi Muhammad dan umatnya, kemudian juga mengkhianati perjanjian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian mereka juga menjual agamanya dengan murah. Tapi fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka bertobat dan melaksanakan salat, wa atuz zakah, dan kemudian membayar zakat, fa ikhwanukum fid din. Mereka adalah saudara walaupun tadinya musyrik. Apalagi ini dari dulu adalah salat, puasa, haji, dan seterusnya. Bahkan Tuhannya sama, dia yakin Allah tidak ada Tuhan yang lain. Muhammad adalah utusannya dan tidak ada nabi yang lain. Kemudian rukun Islamnya sama, adalah kiamat itu hak, balasan surga dan neraka adalah hak. Maka itu kata dalam sebuah buku Hada Dinuna, penulis itu mengatakan selama keyakinannya seperti itu, dia adalah saudara kita. Lupakan perbedaan dan yang furu-furu itu, yang usulnya tadi yang terpenting. Hadirin, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menggugah ukhuwah Islamiyah kita bersatu meraih ridha Allah walaupun kadang manhajnya berbeda. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.